Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan menyajikan kepada kalian semua video metode pembelajaran, yaitu metode team teaching dalam pembelajaran PAI atau pendidikan agama Islam. Oke teman-teman, jadi selamat menonton. Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, jadi kali ini sebelum kita mulai pembelajarannya, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa. Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Bapak sambil duduk juga. Capek. Ya, Bapak. Oke, absen nomor pertama. Mahrus Sifaul Wahid. Hadir. Oke, hadir. Jangan duduk di belakang terus ya. Ya, Bapak. Kemudian Rosida, mana Rosida? Hadir? Hadir. Oke, hadir. Kenapa di pojok situ Rosida? Oke. Oke anak-anak, sudah semua biasanya. Jadi alhamdulillah pada pelajaran Bapak ini masuk semua kalian. Oke. Oke anak-anak, jadi kali ini Bapak akan memperkenalkan kepada kalian semua yang nantinya akan sama-sama turut membantu dalam proses belajar ini. Oke, jadi perkenalkan Bapak Mahrus. Monggo Bapak Mahrus. Nah, jadi ini sosok dari Bapak Mahrus ya. Jadi untuk perkenalan lebih lanjut, silakan Bapak Mahrus mulai perkenalannya. Ya, terima kasih Bapak Faris. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Mahrus Sifaul Wahid. Asal Bapak dari Pakal, Surabaya Barat. Nah, Bapak lulusan sekolah aliyah di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Terus sekarang masih kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya. Sudah Bapak Faris? Oke, sudah. Jadi ya anak-anak, tadi kan sudah Bapak Mahrus perkenalan. Nah, jadi perlu diketahui juga bahwa beliau dulunya itu pernah mengikuti MTQ, lomba MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran. Nah, jadi mungkin ini ya, mungkin Bapak Mahrus bisa menunjukkan kepada kita semua bagaimana sih membaca Al-Quran dengan tilawah yang benar dan baik itu. Untuk Bapak Mahrus, saya persilakan. Ya, kita di sini belajar bersama ya anak-anak. Bapak akan membacakan surat Al-Qadr. Yang hafal, mari membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Oke, beri tepuk tangan kepada Bapak Mahrus.
Jadi anak-anak, Bapak Marus ini kan pernah juara 2 tingkat nasional, Bos. Subhanallah. Oke anak-anak, tadi kan kita udah lihat semua keahlian dari Bapak Marus tadi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya. Sebelumnya saya duduk dulu ya Pak. Oh ya, monggo Bapak Marus. Saya duduk dulu ya anak-anak. Anak-anak, pertemuan sebelumnya kita kan udah bahas tentang perbuatan yang baik atau perilaku yang terpuji. Nah, jadi pada materi hari ini kita akan belajar tentang perbuatan yang jelek. Salah satunya godok. Godok. Nah, jadi anak-anak, apakah kalian tahu godok itu apa? Nah, apa ada yang tahu? Nggak ada? Oke, jadi arti dari godok secara bahasa. Arti dari godok secara bahasa anak-anak itu adalah keras hati atau marah. Kalau bahasa Jawanya itu ngamuk lah, ngamuk. Nah, kemudian secara istilah. Secara istilah, arti dari godok secara istilah itu adalah suatu sifat atau penyakit hati yang menimbulkan marah. Jadi bisa dikatakan kalau godok itu merupakan salah satu dari penyakit hati. Nah, kalau penyakit hati itu kan susah untuk disembuhkan kecuali dengan hal-hal yang baik. Oke anak-anak, untuk akibat dari perbuatan godok ini nanti dijelaskan oleh Bapak Marus ya. Oke, monggo Bapak Marus, saya persilahkan. Oke anak-anak, sekarang terkait materi selanjutnya yaitu tentang akibat godok. Akibat dari godok yang pertama yaitu jauh dari ampunan Allah. Jauh dari ampunan Allah. Jadi kalau semisal kita melakukan perbuatan godok atau marah-marah kepada temannya, itu akan jauh dari ampunan Allah. Karena apa? Allah itu sangat membenci orang yang suka marah-marah. Sesungguhnya Allah itu suka dengan orang-orang yang bersabar. Nah, seperti ayat Al-Quran yang berbunyi Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Lalu kemudian akibat yang selanjutnya yaitu dapat merusak benda sekitar. Nah, orang yang suka marah-marah nantinya akan merusak barang-barang yang ada di sekitarnya. Contoh semisal Mas Fikri marah-marah sama Mas Adit. Nah, di situ nanti Mas Fikri ketika sudah meluap-meluap marahnya, dia akan membawa atau mengambil barang sekitarnya untuk melemparkan ke temannya. Nah, dari situ akibat dari perbuatan godok, dan itu tidak baik, bisa melukai temannya. Ya, jadi harus kita menghindari perilaku godok. Dengan cara apa? Dengan cara kita berwudu. Bisa berwudu, kita bisa meredahkan amarah kita. Yang ketiga yaitu dijauhi teman-temannya. Nah, orang yang suka marah-marah akan dijauhi oleh teman-temannya.
Nah, maka dari itu kita tidak boleh marah-marah kepada teman-temannya ya. Harus sabar, harus tenang, harus bisa meredah amarahnya. Dengan cara apa tadi? Dengan cara berwudu. Oke, paham sampai sini anak-anak? Paham, alhamdulillah. Oke anak-anak, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Faris. Silakan Bapak Faris. Ya, terima kasih Bapak Marus. Oke anak-anak, tadi kan udah dijelaskan ya terkait apa itu godok, kemudian bagaimana sih, seperti apa akibatnya jika kita marah-marah. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, tadi dari yang sudah diterangkan oleh Bapak Marus dan juga Bapak, apakah dari kalian semua perlu ditanyakan atau masih belum bahas terkait godok ini? Nah, oke anak-anak, jadi apakah ada yang ditanyakan dari kalian semua atau ada yang masih belum paham? Saya Bapak mau tanya. Oke, siapa? Faul? Oke, Faul. Mau tanya apa, Faul? Saya mau tanya terkait cara menghindari perilaku godop itu bagaimana Bapak? Oke, jadi teman-teman kita beri apresiasi ya pada Faul ini. Oke, mantap Faul. Jadi pertanyaan dari Faul itu, bagaimana sih Pak kita menghindari perbuatan godop ini? Oke, itu bagus sekali. Oke, anak-anak. Nah, cara menghindari perbuatan godop ini adalah seperti ini. Misalkan nih, nah, misalkan kalau kita udah terlanjur marah kepada siapapun itu, terlanjur marah kepada orang lain ataupun teman sebaya kita, usahakan kalau misalkan ada di rumah ya, usahakan kita tenang dahulu. Kita tenang, jernihkan pikiran, tenangkan hati. Nah, kemudian kita coba untuk duduk sejenak. Nah, kita duduk sejenak ya. Ya, Bapak Maris ya. Iya, Nah, kita coba untuk duduk sejenak. Nah, kemudian kalau kita merasa itu masih belum cukup, belum amarah kita belum reda, kita coba untuk tidur. Bolehlah tidur terlentang, kemudian atau tidur miring, bolehlah, terserah kalian. Yang penting itu pun juga dapat meredakan amarah. Salah satu meredakan marah kita. Ya. Kemudian mungkin dari Bapak Marus bisa gimana sih Pak cara untuk menghindari godop ini atau meredakan godop ini? Oh iya. Ya. Selain yang sudah dijelaskan sama Bapak Faris tadi, cara menghindari supaya tidak melakukan perbuatan godok, yaitu seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, yaitu dengan berwudu. Nah, ketika kita melakukan marah kepada temannya, nah supaya marah kita reda, bersegeralah untuk berwudu dan sholat. Nah, dengan berwudu dan sholat itu akan menenangkan hati kita. Kita akan ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari situ perbuatan godok akan hilang. Oke anak-anak, jadi itu kan tadi pertanyaan dari Faul ya. Bagus Faul, pertanyaan yang bagus. Ya, kita selesai lagi. Mantap. Oke, jadi ada yang tanya lagi nggak? Oke, nggak ada ya? Sudah paham semua ya? Alhamdulillah. Oke anak-anak, sebelum Bapak tutup materi hari ini, mungkin kita akan dengar sebuah nasihat atau motivasi dari Bapak Marus ya. Ya. Monggo Bapak Marus. Apakah ada hal yang ingin disampaikan kepada anak-anak? Saya berdiri ya. Oh ya, silakan. Ya anak-anak, sesuai materi pada
siang hari ini kita semua sudah mempelajari apa arti dari godop. Ya, godop yaitu perbuatan marah. Kita sangat tidak diperbolehkan untuk marah-marah, karena yang sudah Bapak jelaskan tadi bahwa Allah itu membenci orang yang suka marah-marah, dan Allah itu suka dengan orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabir. Ada salah satu hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, laisa syadidu bisur'ati, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Rawahul Bukhari. Yang artinya begini, orang yang kuat bukanlah orang yang menang berkelahi, tetapi orang yang kuat ialah orang yang dapat menguasai dirinya ketika ia sedang marah. Nah, maka dari itu anak-anak, kita harus menjadi orang yang paling sabar. Jangan suka marah-marah. Ya, karena orang yang kuat ialah orang yang dapat menguasai dirinya ketika ia sedang marah. Dengan cara apa? Dengan cara berwudu, sholat, seperti yang disampaikan oleh Bapak Faris tadi, apa? Duduk dengan tenang, tidur juga bisa. Ya. Oke, sampai sini paham anak-anak semuanya? Oke. Sudah, Bapak Faris? Ya, terima kasih untuk Bapak Mares ya atas nasihat beliau kepada kita semua. Masya Allah. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Mares tadi, kita diusahakan untuk jangan sampai marah, jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita, jangan sampai kita mengikuti amarah kita. Nah, yang nantinya akibat-akibat tadi terjadi. Jadi jangan sampai ya, kita harus menghindari hal tersebut. Oke anak-anak, jadi mungkin cukup sampai di sini aja materi yang Bapak dan juga Bapak Maru sampaikan. Oke anak-anak, jadi langsung aja kita berdoa sebelum pulang ya. Oke, berdoa surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Oke anak-anak, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, jangan lupa untuk beri tepuk tangan kepada Bang Mares ya. Ya, boleh Bang Mares. Oke teman-teman, jadi terima kasih untuk menonton video tadi, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di channel YouTube ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.